صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammadin. Suaranya santri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, remaji, santri, santriah, anak-anak ustadz yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di malam hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu, Allah pertemukan kita kembali, Allah kumpulkan kita kembali dalam majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat agung. Di majelis ini kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di majelis ini kita ngaji, belajar agama. Sering disampaikan satu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm, siapa yang keluar daripada rumahnya, melangkahkan kaki dari rumahnya, mengendarai sepeda motor dari rumahnya, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang tersebut semenjak berangkat tadi, dari kita berangkat tadi Bapak Ibu, sampai nanti balik ke rumah mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan saya dan kita semua di malam hari ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke haribaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan istiqomah memperbanyak salawat kepada beliau, istiqomah duduk dalam majelis yang menyebut nama beliau, kemudian istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, tanpa terasa
malam ini kita sudah berada di tanggal 3 Sya'ban. Karena malam Jumat kemarin tanggal 1 Sya'ban, malam Sabtu tanggal 2 Sya'ban, ini malam Ahad tanggal 3 Sya'ban. Selesai Sya'ban, kita masuk bulan suci Ramadan. Gak sampai 1 bulan ke depan, kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Biasa Bapak Ibu, kalau kita mau mengadakan suatu acara hebat, ada tamu besar yang akan datang, itu persiapannya banyak. Orang mau pesta 3-4 bulan sebelum pesta sudah persiapan. Yang dibangun terasnya, dibagusi cat rumahnya, persiapan. Mau nyambut tamu, itu tamu dunia. Ini tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat orang-orang tua kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dari Rajab sudah buat persiapan. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Orang kalau menanam kebaikan di bulan Rajab, banyak puasa, banyak sodako, sholat fardu nggak pernah ditinggalkan, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak baca Quran. Dia banyak tanam kebaikan di bulan Rajab. Nanti di Sya'ban ini orang-orang tua kami tinggal nyiram, makin mudah beribadah. Sholat makin mudah, sodakoh makin gampang, berbuat baik makin mudah. Kalau sudah menyiram kebaikan di bulan Sya'ban, insya Allah di Ramadan tinggal panen pahala. Sholat fardu nggak ditinggalkan, puasa mudah, sholat tarawih gampang. Iya, jangankan yang 11 sama witirnya Bapak Ibu, yang 20 rakaat pun siap. Ini jangankan 20 Pak Ustaz, 2 rakaat nguapnya 17 kali. Baru 2 rakaat. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena dari Rajab sudah nanam, di Sya'ban menyiram, di Ramadan tinggal panen amal. Sholat tarawih mudah, witir mudah, tadarus Al-Quran gampang, kemudian berbuat kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di Rajab Bapak Ibu, orang di Rajab gak ada nanam kebaikan. Kan sering saya sampaikan orang-orang tua kami, kita ini orang beriman, gak semua hari itu sama, tidak semua waktu itu sama. Ada waktu-waktu yang mempunyai nilai istimewa di hadapan Allah. Ini malam Jumat ya, ini hari Jumat ini, ini malam Ahad selawatan ini, ini bulan Rajab ini Sya'ban ini, ini Ramadan ini. Orang beriman seperti itu orang-orang tua kami, selalu menanti menunggu waktu-waktu yang mulia. Mohon maaf kalau orang nggak kenal agama, nggak paham agama, semua waktu sama, semua hari sama, semua bulan sama. Rajab mau Sya'ban mau Ramadan sama. Kira-kira orang-orang tua kami, kalau Ramadan nggak menggugah hati kita, Ramadan nggak merubah hati kita, dengan apa kita mau berubah? Kira-kira kalau Ramadan pun nggak merubah hati kita, nggak membuat kita menjadi baik, kira-kira dengan apa kita mau berubah?
kita sudah dekat ajal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu, orang-orang tua kami, di bulan Sya'ban ini orang-orang tua kami, ayat yang sering kita baca atau yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yuzalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Hebatnya selawat Bapak Ibu. Kalau perintah yang lain, amalan yang lain Allah perintahkan, Allah nggak laksanakan. Allah perintahkan, Allah nggak buat. Allah perintahkan sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Tapi untuk selawat orang-orang tua kami, sebelum Allah perintahkan sudah Allah amalkan terlebih dahulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama Bapak Ibu kita selawat. Salatullah, sama-sama ya. Salatullah, salamullah. Jangan pakai hantu dulu. Saya mau dengar suaranya dulu. Ala Toha. Bapak-bapak suaranya Pak. Pak tes Pak Bu. Katanya laki-laki ini hebat, luar biasa. Wah. Coba kita dengar Bu. Coba Pak. Ibu-ibunya dia Bu. 1, 2, 3. Salatullah. Katanya gagah Pak. Suaranya masa nggak ada. Mohon maaf Bu. Laki-laki menang nampil aja gitu. Ya Allah. Coba kita tengok ibu-ibu. Ayo Bu, coba Bu. 1, 2, 3. Salatullah. Wah, ini baru Pak. Rasul. Salatullah ala Yasin. Bu, Pak, man shalla alayya wahidan. Siapa yang selawat kepada Nabi satu kali, mau pakai nada nggak pakai nada sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau pakai nada salatullah salamullah. Siapa yang selawat kepada Nabi satu kali, sallallahu alaihi biha ashron, Allah berselawat kepada hamba tadi sebanyak 10. Subhanallah. Sekali lagi. Salat sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nah, ayat tentang selawat ini Bapak Ibu, Allah turunkan di bulan Sya'ban. Jadi kita lihat di asbabun nuzul, turun ayat tentang selawat itu di bulan Sya'ban. Maka salah satu amalan yang mulia orang-orang tua kami adalah memperbanyak selawat di bulan Sya'ban. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini ada amalan Bapak Ibu, namanya sholawat Fatimiyah, bukan Fatimah ya. Sholawat Fatimiyah. Umi ada nggak? Nggak ada. Oh, anak saya tadi lagi kurang enak badan. Ini siapa tolong? Cina. Bu, siapa Bu yang biasa Bu? Bagi Bu. Bang Taufik kan? Bagi kan? Santri aja ya. Ustazah mana? Nah, Ustazah. Oh ya. Coba sedikit. Yang besar-besar dulu orang depan tuh. Coba nak. Bawa sana. Coba. Salawatnya mudah tapi pahalanya besar Bapak Ibu.
Dibantu saja itu ibunya. Nah, nek kurang kok dipoto ku meneng Bu. Nah. Dikongsi Bu, kongsi dulu. Saya bacakan Pak. Ini Bapak Ibu dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Kalau ibu-ibu yang haid tetap sunnah dibaca. Sholatnya kan enggak boleh sholat. Tapi setelah sholat asar ini dibaca sebanyak 80 kali. Ini amalan orang-orang soleh ini. Jangan tinggal nih Pak. Dibaca setiap hari Jumat setelah sholat asar sebanyak 80 kali. Kelebihannya, siapa, ini hadis riwayat Imam Tobroni, siapa yang membaca selawat ini pada asar hari Jumat, setelah asar pada hari Jumat sebanyak 80 kali. 80 kali kita hitung, dosanya akan diampuni Allah selama 80 tahun. Hadirin. Di hadisnya sahih ini Bapak Ibu. Ini di negara-negara Islam itu diamalkan. Dulu kalau saya pernah dakwah di India 40 hari Bapak Ibu, itu di setiap masjid ada tulisan selawat ini. Setelah asar duduk semua ngamalkannya. Karena salah satu amalan yang besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama Bu. Saya dulu baru Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Santri ikuti, abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Singkat, padat, 80 kali orang-orang tua kami. Hadisnya sahih riwayat Imam Tobroni. Allah ampunkan dosanya selama 80. Ya Allah, mudahnya dapat amal orang-orang tua kami. Makanya lihat dalam hadis Nabi sebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sebetulnya setiap umatku itu bisa masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku itu masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan. Orang-orang yang enggak mau. Berarti bukan Allah yang kejam, enggak. Dianya yang enggak mau. Tidak mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Kata sahabat, wakila man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Man ato'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, sabda Nabi, ikuti sunnahku, ikuti ajaranku, amalkan ajaranku, maka dia masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Yang enggak mau taat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Hadirin yang mulia. Jadi niat Bapak Ibu, ibu-ibu yang haid sholatnya kan enggak, tapi ini dibaca setelah sholat asar. Kalau ibu-ibu yang sholat di rumah setelah sholat asar dibaca ini
Setelah zikir-zikir, doa dibaca. Kalau nggak hafal, ditengok kertasnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 2. Dihitung sampai 80 kali, insya Allah sabda Nabi, dosa-dosanya selama 80 tahun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang tua kami, karena bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah, Bapak Ibu, ala inna Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita Bapak Ibu di bulan Sya'ban ini belajar mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ini banyak orang tua kami. Ada sunnah itu surah. Penampilan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah itu surah sirah. Sirah itu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mau tidur pakai adab, baca doa, setelah tidur ada doanya. Kemudian mau masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Kemudian mau masuk masjid ada doanya, keluar dari masjid ada doanya. Itu sunnah sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang tua kami, Bapak Ibu, salah satu sunnah yang hari ini banyak ditinggalkan siwak, Bapak Ibu. Ini siwak namanya orang-orang tua kami. Di kantin pesantren ada. Harganya berapa nak? Siwak nak? 5.000 Bapak Ibu. Ini sunnah Nabi ini. Dalam hadis, rok'atani bisiwakin, nih, 2 rakaat pakai siwak. Kita mau sholat siwak, mohon maaf. Dah. Baru sholat Allahu Akbar, rok'atani bisiwakin, 2 rakaat. Tapi sebelumnya pakai siwak, khairun min sab'ina rok'atan bila siwakin. Lebih baik, lebih utama daripada 70 rakaat nggak pakai siwak hari ini. Dikumpulkan ulama orang-orang tua kami, kelebihan siwak ini 70 fadilah lebih. Najamkan pandangan mata, memperlambat tumbuhnya uban, iya, mau mencerahkan wajah, ini siwak ini. Dan yang paling dahsyat orang-orang tua kami, salah satu kelebihan siwak, memudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau wafat. Orang-orang tua kami, orang kalau mau wafat itu nggak kayak kita sadar begini. Itu yang keluar itu isi hatinya. Mohon maaf, kalau botol kita isi air, Bu, Pak, kalau pecah keluar air. Kalau kita isi kecap, botol tadi begitu pecah keluar kecap. Orang kalau hidup Allah, sikit-sikit Allah, itu mau mati mau wafat mudah mengucapkan kalimat la ilaha. Jadi bukan gampang itu orang-orang tua kami. Kayaknya la ilaha illallah, tapi mengucapkannya susah. Karena ucapan itu hatinya yang keluar. Ada nggak hatinya itu penuh dengan Allah? Ada nggak mentakzim Allah, memuliakan Allah? Ada nggak mengutamakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ada nanti mudah. La ilaha illallah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk dalam surga. Salah satunya sebabnya Bapak Ibu, ini istiqomah siwak ini salah satu sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan begini, mohon maaf orang-orang tua kami, jangan ikut paham liberal. Liberal itu begini, itu kan biar zaman Nabi genek sikat gigi.
jadi dari kayu. Astagfirullahaladzim. Jangan itu paham liberal orang untuk kami. Biar kan zaman Nabi gak ada yang sikat gigi, gak ada yang ngodol. Iya, kita pakai sikat, tapi siwak jangan tinggalkan. Biar kan gak ada yang sikat, gak ada yang ngodol, jadi gak kayu. Saya itu saya yang sikat, gak kayu meneh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Orang kalau dijilat, mohon maaf, anjing atau mohon maaf babi, itu kan namanya najis mughallazah. Kan najis Bapak Ibu ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis berat. Ini ibu-ibu tolong diperhatikan, ini masalah najis, masalah sehari-hari kita. Kalau kita nggak pandai nyucikannya nanti bisa nggak sah sholatnya. Ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis berat. Najis ringan itu apa? Najis ringan itu kencing bayi laki-laki. Nih perhatikan, kencing bayi laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun. Kan kencing bayi laki-laki, bayi perempuan nggak ya Bapak Ibu? Kencing bayi laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun, yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Saya ulangi, kencing bayi laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun, belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Belum makan susu, belum minum susu formula, belum makan nasi tim, belum makan sun, belum makan yang lain, belum ada. Yang dia makan hanya air susu ibunya, belum sampai usianya 2 tahun. Itu kalau kencing Bapak Ibu najis, tapi namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kalau kena baju kita, anaknya 1 bulan belum makan apapun kecuali air susu ibunya, kencing kena baju kita, itu nggak malah dibasuh, nggak apa-apa. Ambil air percikan, kita percikan, yang penting airnya lebih banyak daripada kencingnya, itu sudah suci. Kenapa? Najis ringan. Apa namanya? Najis ringan. Yang kedua Bapak Ibu, namanya najis pertengahan. Nah, darah, nanah, kencing anak-anak yang sudah di atas 2 tahun, itu najis pertengahan. Makanya ibu-ibu sekalian, mohon maaf Bapak Ibu, ibu-ibu yang terutama ini, darah itu termasuk najis. Darah itu najis. Makanya kalau nyuci Bu, nyuci ayam atau ikan yang ada darahnya harus mandi. Ojo ini, kalau nyuci yang ada darahnya, nyuci najis, itu dia dikucur, dialirkan airnya. Ojo ini kan ayam atau ikan yang ada darahnya, kita taruh baskom, kita celup-celup aja, celup, pindah, celup, pindah. Saya itu masukkan ke kuali, dimasak, enak rasanya, enak karena ada darahnya. Hati-hati, kalau najis cara nyucikannya, nih tolong Bu, cari tempat yang jaring-jaring. Nah, tempat nasi itu kalau benduri itu ditaruh di situ, baru diambilnya, dikucur, dibasuh, dialirkan airnya. Jadi airnya ke bawah, jadi darahnya hilang, karena darah itu hukumnya najis. Sampai nyuci pakaian yang kena ompol harus mandi. Ibu-ibu, anak kita ngompol, ompol anak kita kan najis itu, di ranting, harus mandi nyucikannya. Ojo cukup kain pel, gosok, celupin banyu, keras meneh, gosok, celupin meneh, peres. Jangan begitu caranya, nanti najisnya nggak hilang. Jadi gimana Pak Ustaz? Kalau pakaian anak kita kena najis, sama itu, dia dikucur, jangan celup, peres, pindah ke ember lagi, celup, peres, pindah lagi, jemur.
wangi, memang bersih, tapi tidak suci. Dibrus dulu bu, dibrus, dah. Mau bilasnya itu pakai air dialirkan, dipegang celana anak kita yang kena ompol tadi, dialirkan pakai air. Airnya ngalir ke bawah agar pakaiannya suci. Kalau pakainya bernajis, maka dibawa sholatnya tidak sah. Itu najis pertengahan. Ada namanya najis mughallaghah, mohon maaf. Najis, mohon maaf, anjing ataupun babi, hadirin mulia. Itu kalau kena jilat, kena kotorannya, itu nggak bisa dibasuh gitu aja. Cara menyucikannya disama. Gimana itu? Dibasuh dengan air 7 kali. Salah satunya bercampur dengan tanah. Itu caranya. Jadi kalau kita jalan-jalan, mohon maaf, kena kotoran anjing atau kena kotoran babi, itu jangan digosok, siram wes, enggak. Itu belum suci itu. Dibasuh dengan air 7 kali. Salah satunya bercampur dengan tanah. Ada orang ngomong gini, Pak, itu kan dulu kan zaman Nabi belum ada rinso, belum ada daya, dan dulu makanya pakai tanah. Sekarang pakai rinso. Enggak, tetap 7 kali dengan basuhan air, salah satunya bercampur dengan tanah. Sama kita tadi, mohon maaf, kalau kita nggak mau pakai siwak nggak apa-apa, jangan kan bien. Itu dulu nggak ada sikat gigi, sekarang nggak lagi. Enggak, ini siwak ini salah satu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sedikit Bapak Ibu, sedikit lagi kita lanjutkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Tadi, jadi semalam di malam Ahad yang lalu saya sampaikan tujuan utama Allah Isra wal Mi'rajkan Nabi adalah linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kebesaran kami. Jadi di perjalanan Isra wal Mi'raj ini banyak kejadian-kejadian yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kemarin Nabi dinampakkan di Madinah. Jadi Nabi ini turun, Nabi sholat. Ini apa Jibril? Ini Madinah. Nanti kau hijrah kemari. Ini yang pertama. Kemudian jalan lagi sama malaikat Jibril naik buruk. Rupanya Nabi lewat di Madian. Di Madian dekat pohonnya Nabi Musa alaihissalam. Ini tempat pohonnya Nabi Musa ya Rasulullah. Diberitahukan tempat-tempat bersejarah. Dah, Nabi sholat, berangkat lagi. Kemudian Nabi disuruh turun sholat. Ini apa ini ya Jibril? Ini adalah Bukit Tursina. Waktu Nabi Musa itu berholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Bukit Tursina Nabi ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Dah, jalan lagi. Kemudian Nabi disuruh turun lagi. Setelah Nabi turun disuruh sholat. Kemudian kata Jibril, ini ya Rasulullah, ini Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Nah, ulama-ulama kita mengatakan, apa hikmahnya? Artinya orang tua kami, Nabi itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang mulia. Jadi nggak semua tempat itu sama. Maka orang haji, orang umroh, di sana tempat-tempat mulia. Ada Masjidil Haram, kemudian ada Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau di Sumatera Utara yang pernah kita ke sana, ada makam sahabat Syekh Mahmud, ada makam sahabat Syekh Rukunuddin. Itu tempat-tempat yang mulia. Itu Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril untuk berziarah di tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang kami, waktu Nabi Isra wal Mi'raj,
Nabi melihat ada segolongan orang yang menanam pohon. Begitu menanam langsung panen. Tanam tumbuh panen. Tanam tumbuh panen. Tanam tumbuh panen. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, ini orang yang nanam langsung panen adalah orang-orang yang berjihad fisabilillah, berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berjuang di jalannya Allah, berjihad fisabilillah, ibarat orang yang nanam langsung panen. Nah, Nabi jalan lagi. Kemudian Nabi mencium aroma yang harum. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kau tahu dari mana asal aroma yang harum ini? Tidak tahu Jibril. Ini aroma yang harum berasal daripada kuburannya Masyitoh. Kuburannya siapa? Masyitoh. Masyitoh itu orang-orang kami tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Jadi Masyitoh itu tukang sisir. Mustun itu kalau bahasa Arabnya sisir. Masyitoh itu tukang sisir perempuan, tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Disisiri, tukang nyisiri, namanya anak raja. Lagi Masyitoh nyisiri nih Bu, Pak. Rupanya sisirnya jatuh. Allah. Biasanya kan gitu orang-orang tuh kami. Kalau kesana Allah, sikit-sikit tuh Allah. Oh coba kimbe lah, kimbe mula. Astagfirullahaladzim. Kok kita maki, jangan sikit Allah, sikit belajar Allah. Nanti kalau sudah belajar, mudah-mudahan waktu dicabut malaikat Allah begitu. Kimbe lah, gila, jangan sebut-sebut yang lain. Allah jatuh, Allah jatuh sikit, Allah. Waktu jatuh Allah. Heran ini putrinya Firaun. Mada kulti? Apa yang kau sebutkan tadi? Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Masya Allah. Karena Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Ada Tuhan selain ayahku? Ada. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu. Betul itu, betul. Laporkan ayahku, laporkan. Dilaporkan orang tua kami. Subhanallah. Dilaporkan bapak ibu. Dipanggil Masyitoh beserta keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Masyitoh suaminya dan anak-anaknya dipanggil. Disediakan kuali yang besar orang-orang tua kami. Kuali besar dipanaskan nih. Dipanaskan dalam kuali tadi. Itu ada minyak atau air dipanaskan. Dipanggil Masyitoh. Masyitoh, kata Firaun, adakah Tuhan selain aku? Ada. Siapa itu? Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu orang-orang itu kami. Kalau kau nggak berubah, kata Firaun, kau dan anak-anakmu ku masuk ke dalam kuali yang besar ini. Dimasukkan orang kami, nggak mau berubah keimanannya. Dimasukkan, satu anaknya masuk hancur, masuk hancur, masuk hancur. Terakhir anaknya masih bayi, mau dimasukkan ada perasaan bimbang. Kasihannya ya Allah, anakku masih bayi cemana ya Allah. Dengan izin Allah anaknya ngomong, nggak apa-apa Pak, kita susah cuma di dunia, begitu kita mati langsung masuk surganya Allah Subhanahu. Akhirnya satu keluarga masuk, hancur lebur tulangnya, dikuburkan. Dari kubur Masyitoh ini keluar bau harum, aroma yang sangat harum sampai dicium oleh Nabi Muhammad. Ini luar biasanya perempuan orang tua kami. Kalau perempuan soleha, satu perempuan soleha ibu-ibu lebih baik daripada 70 laki-laki wali. Satu perempuan soleha bandingannya 70 laki-laki wali. Tapi satu perempuan jahat lebih parah dari 1000 laki-laki yang jahat hari mulia. Bapak ibu, satu perempuan jahat lebih dahsyat, lebih ngeri dari 1000 laki-laki jahat. Kalau laki-laki jahat untuk sendiri, kalau satu perempuan jahat
dunia kena imbasnya. Mohon maaf. Kalau ada satu orang perempuan yang dia buka auratnya, hadirin yang mulia, satu dunia laki-laki yang nengok hancur gara-gara satu perempuan. Makanya Nabi menyebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karena kalau ibunya solehah, wanitanya solehah, insya Allah keluarganya menjadi solihin dan solihat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, Nabi jalan lagi nih. Ini dalam kitab Hasyiah Ahmad Dahdir, bukan karangan saya, enggak, saya cuma membacakan aja. Nabi jalan lagi. Nabi melihat ada orang yang memecahkan kepalanya sendiri. Kepalanya dipecahkan. Ini bukan dongeng, ini nyata orang-orang itu kami. Nabi melihat ada orang memecahkan kepalanya sendiri, dan kemudian setelah pecah balik lagi, ambil lagi, dipecahkan lagi, balik lagi, dipecahkan lagi, balik lagi. Nabi tanya ya malaikat Jibril, ini siapa ini? Ini siapa? Apa amalan mereka Jibril? Apa perbuatan mereka kok begini azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab malaikat Jibril, Bapak Ibu, mohon maaf, saya nggak ada nyinggung, nggak ada nyindir, nggak. Ini sama-sama watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ini kelompok umatmu yang berat untuk melaksanakan sholat fardu, hadirin yang mulia. Jadi usahakan Bapak, jangan pernah tinggal. Niat yang betul pasti dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita sudah 40 tahun lebih orang-orang. Rata-rata lah 30-40 tahun lebih. Sudah saatnya mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya sholat jangan pernah tinggal. Sedia insyaallah. Loh, dalam hadis Sahih Muslim Bapak Ibu, itu Nabi pulang balik kepada Allah 9 kali minta keringanan. Pertama kali diwajibkan Allah bukan 5 kali tapi 50 kali. Begitu turun jumpa Nabi Musa, apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu? Sholat 1 hari 50 kali. Katanya minta keringanan sama Allah. Umatmu nggak sanggup, pasti nggak sanggup. Umatku besar-besar badannya, kuat-kuat tenaganya, 1 hari 1 kali pun nggak sanggup. Minta keringanan kepada Allah. Pulang balik Bapak Ibu, balik lagi dikurangi 5, balik lagi kurangi 5, sampai 1 hari 1 malam cuma 5 kali. Niat orang, niat. Kalau kita niat yang baik, insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, ya Allah, aku pingin ya Allah jaga sholat sampai aku kembali kepadamu. Mudah-mudahan diberikan karunia dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi yang utama. Kemudian Nabi jalan nih. Nabi melihat beberapa orang yang tubuhnya bagian depan maupun belakang sama-sama ada tambalan. Depan belakangnya ada tambalan. Mereka digembalakan laksana sekawanan unta dan domba. Mereka memakan buah zakum, buah-buahan dari neraka. Kemudian badan batu-batu dari neraka. Nabi tanya, ini siapa Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, ini golongan umatmu yang gak mau bayar zakat hartanya, gak mau mengeluarkan zakat hartanya. Maka bagi kita yang Allah berikan kelebihan rezeki, yang ada wajib zakat, keluarkanlah zakatnya. Ini kewajiban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jualan lagi Nabi nih, jualan. Kemudian ada Nabi diperlihatkan orang di depannya ada daging yang masak ini. Satu orang ada daging masak. Kemudian di sampingnya ada daging yang busuk. Ini daging yang masak, yang bagus, yang enak. Sebelahnya daging yang busuk. Tapi kelompok tersebut malah milih daging yang busuk tadi dimakan. Ada daging yang bagus, ada daging yang busuk. Tapi dipilih daging yang busuk, dimakan daging yang busuk, bukan daging yang bagus. Nabi tanya, ini siapa ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, ini golongan umatmu yang sudah memiliki istri tapi dia berzina kepada orang lain. Ya Allah,
Billah. Sudah ada yang halal tapi dia cari yang haram. Ingat orang tua kami. Memang setan itu Bapak Ibu. Setan tuh kalau sudah yang halal tuh nggak digoda, nggak dihiasi. Makanya kita tahu nih, ini sudah menikah atau masih pacaran. Kalau masih pacaran, kalau naik kereta, megangnya itu ya Allah ya Rabbi, seolah-olah dunia milik kita berdua. Karena dihiasi sama setan. Kalau sama istrinya karena sudah halal nggak dihiasi lagi, serba salah itu. Pakai baju hitam, pakai baju hitam. Kau mau takjiah kemana kau? Kalau dia siap pakai baju hitam, salah. Pakai baju merah, siap-siap pakai baju merah. Kau pendukung PD Perjuangan kau, salah lagi. Baju kuning, pakai kuning kau. Apa pendukung Golkar kau? Salah lagi. Baju biru, kau pendukung Demokrat kau? Salah lagi. Tapi kalau nengok istri tetangganya atau orang lain pakai baju merah, cantiknya. Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna suami itu nggak ada, istri yang sempurna nggak ada. Semuanya punya kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kekurangan, istri juga punya kekurangan, saling melengkapi. Hadirin yang mulia, nanti kalau suaminya soleh, istrinya soleha, insya Allah dua-duanya masuk dalam surga. Kekurangan-kekurangan kita itu ditutupi Allah. Nanti di akhirat di surga Bapak, kekurangan-kekurangan istri kita, suami kita diganti Allah dengan yang lebih baik. Saya sampaikan, Nisaul Jannah, perempuan di surga yang berasal daripada dunia, perempuan surga tapi berasal dari dunia. Ibu-ibu ini, kalau bidadari memang dari surga. Perempuan di surga yang berasal daripada dunia, afdalu minal huril ain, lebih cantik daripada bidadari. Ditambal Allah, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang kami yang dimuliakan Allah, syukuri apa yang ada. Suami kita itulah yang diberikan Allah, kita syukuri. Istri kita yang diberikan Allah, kita syukuri. Jangan sampai melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dosa paling besar orang tua kami adalah dosa zina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang tua kami ini diberikan Allah, insya Allah kalau ada kesempatan kita sambut di majelis yang berikutnya. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap langkah kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa hadirin mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma walaqad asyartu li ni'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a li madihi safwati rabbina wa hadana. Wa jimtazazna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zinil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa iqbalna ajib da'wana. Ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaikan ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, doa-doa kami ya Allah. Antalana ya zuhrona fi hadhi dunya wa fi ukhrona ya Allah. Engkau pelindung kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Aslih lanal ahwal ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah. Kalau sebelumnya kami belum taat ya Allah, beri karunia untuk taat ya Allah. Kalau kami sudah taat ya Allah, berikan istiqomah ya Allah. Wafir dzambana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala tu'akhidh rabbi in ahtana ya Allah, jangan kau hukum kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Wasluk bina fi nahji tohal mustafa
Sabit ala qadamil habibi khutama ya Allah. Ya Allah, kokohkan langkah kami untuk mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana. Warbut bihi fi kulli halin hablana wahbiba wahibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'inaha nahnu baina yadayka anta tarana ya Allah wa laqad rajawnaka fahaqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana ya Allah. Dengarkanlah doa-doa kami ya Allah. Wansur bina sunnata toha fi biqa'il ard waqma' kulla man adana wanzur ilaina ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, pandanglah majelis kami yang kecil ini ya Allah. Waskina ka'sal hana wasfi wa'afi ajilan wasfi wa'afi ajilan mardona. Kalau di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Waqdilanal hajat, tunaikan hajat kami ya Allah. Wahsin khatmana ya Allah, karuniakanlah kami mati dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Indal mamat, ketika kami wafat ya Allah. Wa aslihan uqbana, dan baguskanlah akhirat kami ya Allah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Allah, kumpulkanlah kami beserta orang-orang yang kami cintai di dalam surga ya Allah. Janganlah kau kumpulkan kami di dunia tapi kami di akhirat berpisah ya Allah. Ya Allah, kau kumpulkan kami di dunia ya Allah. Kami senang-senang kumpul di dunia ya Allah, kumpulkan kami juga di akhirat ya Allah. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi maharokat birihu soba aksona ya Allah. Kami kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in.